Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2023. Oke, Kak Sugeng akan lanjutkan ya dari pembahasan Kadita kemarin ya. Di sini kita akan bahas soal tentang pengetahuan kuantitatif untuk persiapan UTBK 2023. Nah, nomor satu ini tentang fungsi komposisi teman-teman semua ya. Jadi materi basic di UTBK itu ada fungsi komposisi, teman-teman harus paham, oke? Nah, di sini ada fungsi fx ya dan juga fungsi gx ya, di mana FOG 4. Nah, ini berapa gitu kan. Nah, yang harus teman-teman ketahui, kalau misalnya fungsi komposisi di belakangnya udah ada angka kayak gini 4, itu mudah teman-teman ya. Mudahnya gimana? Jadi tinggal teman-teman dari kanan masukin ke kiri. Nah, masukin ke G gitu ya. Hasil ini lalu masukin lagi ke dalam F gitu ya. Jadi si fungsi komposisi itu ingat-ingat teman-teman, dari kanan ke kiri gitu ya. Oke, paham ya, ini kotak-kotakin aja. Nah gitu. Jadi fungsi komposisi itu dari kanan ke kiri. Yuk kita langsung cemplungin aja teman-teman semua ya. 4 dimasukin ke G ya nggak? Nah ini kan. Nah 4 ini masukin ke G gitu ya. Nah sini gitu. Nah berarti G-nya di sini masukin 4, didapat lagi 4 gitu kan. Oke, G4 itu sama dengan 1 per akar dari gitu ya. X-nya 4 dibagi 4 ditambah dengan 3. Oke, paham sampai sini ya. 4 per 4 1, 1 tambah 3 4, akar 4 itu 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Oke, paham ya? Nah, hasil dari sini, ini kan setengah ya. Nah, ini tuh G4. Nah, hasil G4 ini kan dimasukin lagi ke F gitu ya. Nah, berarti hasil ini kita masukin ke F gitu. Oke ya? Yuk kita masukin. Berarti F setengah gitu ya. Sama dengan ya setengah dipangkatkan 2. Maka jawabannya adalah 1/4. Nah, sehingga di sini kita dapat jawabannya adalah yang A. Ini A semua ya. Apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 2. Ada sebuah bilangan X, Y di mana ya X segitiga Y itu didefinisikan bahwa jawabannya X kuadrat, XY, Y kuadrat gitu ya. Maka kalau kita ada soal ini gimana? Nah, ini mudah ya teman-teman ya. Tinggal ngikutin aja template-nya. Nah, tapi hati-hati teman-teman harus mengerjakannya satu-satu dulu. Nah, ini dulu. Jadi 3 segitiga 1 dulu. Yuk kita kerjain 3 segitiga 1 ya. Berarti 3 segitiga 1 jawabannya adalah ini kan. X-nya sebagai 3, berarti ini sebagai X, 1 sebagai Y gitu ya. Berarti di sini 3 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah dengan 1 kuadrat. Paham ya teman-teman ya? Berarti di sini adalah 9 ya. 3 ditambah 1 adalah 4 ya. Nah, dapatlah 13. Nah, belum selesai. Hasil dari 13 ini kan adalah hasil dari 3 segitiga 1. Nah 13 ini disegitigakan satu lagi gitu ya. Berarti di sini 13 segitiga 1 sama kayak tadi, ulangi lagi. Jadi 13 kuadrat ditambah 13 kali 1 ditambah dengan 1 kuadrat. Oke. 13 kuadrat itu 169 ditambah dengan 13, jawabannya adalah berapa cuy? Belakangnya 2 ya. Ini ada yang keliru nggak? Oke, berarti di sini kan 13-nya harus ditambah 1 lagi ya. Oke. Tambah 1 berarti 14. Jadi jawabannya adalah 183. Nah, gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah E gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, di sini ada sebuah sudut ya. Sudut manakah yang nilainya paling besar? A, B, C, D ataukah E? Nah, untuk sudut teman-teman harus paham betul sifat dari sudut. Misalnya sudut lurus berapa, sudut siku berapa gitu ya. Nah, kita langsung pelajari aja. Yang namanya yang mana dulu bebas. Misalnya gini, ini kan 60 nih. 60 dan B ini adalah sudut berpelurus ya. Jadi kalau sudutnya lurus atau berpelurus ya. Oke, kita iniin aja deh.
analogikan aja lah ya. Jadi kalau ada garis lurus, kemudian sudut di sini nih, di sini X, di sini Y. Jadi kalau dia dijumlahkan nih, ya atau kiri kanan bebas deh. Intinya dia kalau X ditambah Y itu adalah 180 gitu boy. Oke, paham ya? Berarti di sini B ditambah 60 itu sama dengan 180 karena berpelurus. Begitupun yang 70 ditambah E gitu ya. Jadi di sini bisa langsung 70 ditambah E juga pasti 180 gitu ya. Nah, yuk kita cari satu-satu deh. Ini berapa jawaban B-nya? 180 kurangi 60 adalah 120. Begitupun yang ini berarti jawabannya 110. Jadi E itu 110 ya kan. Nah, untuk B itu bisa mendapatkan A karena B dan A juga berpelurus gitu ya. Nah, berarti A tambah B itu 180. A ditambah B ya, itu 180. Sedangkan tadi kita dapat nilai B-nya 120 nih. Berarti nilai A-nya tentu pasti 60 gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kasus C dan D? Nah, mungkin teman-teman bingung, C dan D kan belum ada sudutnya. Nah, tapi kita juga udah bisa punya apa? Punya sifat dari segitiga. Jadi kalau ada sebuah segitiga di mana sudutnya misal A, B, dan C. Jadi jumlah sudut ketiga ini itu 180 juga teman-teman. A tambah B tambah C itu adalah 180 gitu ya. Jadi ini teman-teman basically-nya harus hafal sebetulnya. Oke, pasti udah tahu ya. Oke, berarti di sini C berapa dong? Ya udah kalau misalnya bingung, C ditambah 60 ditambah dengan 70 itu harus 180 kan gitu ya. Maka C-nya sama dengan, ini kan 130 nih, 60 ditambah 70 kan 130, kurangi aja 180 dikurangi 130, 50 ya, pinter banget nih. Kalau C-nya 50 secara fungsi di sini nih, C dan D itu kan berpelurus, ya langsung aja D-nya ya. Kalau dijumlahin 180 berarti C-nya adalah 130. Nah, kita udah punya nilai B-nya 120, E-nya 110, A-nya 60, C-nya 50, dan D-nya 130. Maka dapat disimpulkan nilai sudut yang paling besar adalah yang D gitu ya. Jadi 130 kan paling gede ya. Jadi yang D teman-teman ya. Oke, yuk mari kita lanjut nomor 4. Ada sebuah fungsi ya, fungsinya itu didefinisikan bahwa fx plus 3/2 itu adalah 3x kuadrat min x plus 5. Maka yang ditanya adalah P-nya F4, Q-nya 75. Kita dibandingkan ya teman-teman. Nah, hati-hati, banyak siswa yang mengerjakan soal seperti ini tuh adalah dengan kalian masukin 4. Oke, masukin 4-nya gitu kan. Jadi si 4 ini nih dimasukin ke X ini. Jadi 4 tambah 3, 7 kurang bagi 2 gitu. Nggak bisa, jangan. Justru gini teman-teman ya, coba kita cek. Di sini kalau kita punya F X plus 3/2 ya sama dengan 3x kuadrat min X plus 5. Yang ditanya adalah F4. Justru di dalam FI ini ya, di dalam F yaitu X plus 3/2 harus sama dengan 4. Logikanya kan gitu. Harus sama dengan, berarti kita dapat simpulkan nih bahwa untuk mencari nilai X-nya dulu nih, maka kita sama dengan kan X plus 3/2 harus sama dengan 4 gitu. Maka X plus 3 sama dengan 8 ya, 2 kali 4 kan. Maka X-nya didapatlah 5. Nah, kalau X-nya 5 langsung masukin sini kan. Nah, jadi 35 kuadrat dikurangi 5 ditambah dengan 5 kan gitu. Jadi 5 kuadrat dulu adalah 25 kali 3 berapa? 25 kali 3 75 ditambah 0. Ini kan habis ya. Udah jawabannya adalah 75. Di mana 75 itu sama aja dengan nilai Q. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. P sama dengan Q. Oke? Kita lanjut. Nah, untuk soal nomor 5 silahkan teman-teman ya dicoba deh ya. Dicoba dan teman-teman nanti
tulis hasilnya di kolom komentar.